Oke, selamat datang kembali. Ini adalah edisi ketiga atau bagian ketiga dari Jawab G Traveling Edition. Gue buka pertanyaan, lu boleh nanya apapun terkait kegiatan gue tour atau kegiatan gue traveling. Travelingnya baik ketika liburan, kerja, ataupun tour stand up comedy. Gue akan coba jawabin pertanyaan tersisa. Waktu video pertama, video kedua gue udah cukup panjang, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang belum gue jawab. Jadi kita coba untuk jawab sekarang. Gue kadang-kadang lupa nandain mana yang udah gue baca nih pertanyaannya. Jadi moga-moga sih gue ngerabanya bener ya. Kita coba untuk mulai dari Arik Humam. Menurut lu daerah mana di Indonesia yang punya pemandangan yang bagus bang? Pantai, gunung, atau kota? Kalau gunung gue nggak tahu karena gue nggak suka naik gunung. Pemandangan kota yang bagus. Pemandangan kota yang bagus ya. Bagus dari sisi apa dulu nih? Gua kalau mungkin dari sisi tata kota mungkin Balikpapan. Dari sisi kultur mungkin Solo, Jogja mungkin. Kalau pantai di Pulau Siladen atau mungkin di Bali, Lombok, terus Belitung. Aduh, kalau pantai sih banyak banget. Gue suka banget pantai soalnya. Gue pernah ke Kupang, pantainya juga menyenangkan buat gue. Gue pernah ke Papua, Jayapura. Sebenarnya ke pinggir dikit ada ini. Aduh, gue lupa nama pasirnya, nama pantainya. Kalau nggak salah Pantai Berbisik, bukan Pasir Berbisik ya. Karena pantainya itu kerikil-kerikil, jadi air ketika masuk tuh ada bunyi gitu-gitu. Banyak lah kalau di Indonesia, keren. Arya_Satya01, hal paling kocak yang lu temuin di negara-negara yang pernah lu datengin apa aja? Hal terkocak yang pernah gue temuin di Afrika Selatan, di Johannesburg, gue menemukan ini. Kelihatan nggak? Coba, ntar gue coba untuk set. Wih, nah ini dia. Tahu nggak ini apa? Tai gajah. Jadi di toko pernak-pernik yang terkenal di Johannesburg, salah satu pernak-pernik paling menarik adalah kepingan tai gajah, gajah Afrika tulisannya. Otentik gajah dari tai gajah dari Afrika. Lu ingat gak beat gue nggak ada barang yang nggak laku adanya ini dipasarkan secara salah. Kayaknya gue taruh di juru bicara, terus gue ngomongin soal kerikil pasar seni. Kerikil aja bisa dijual. Nah sama ini, tai juga bisa dijual. Ingat ya, bahkan di beat itu gue ngomongin soal mana ada yang mau beli tai kalau dijualnya tai gitu kan. Makanya tai itu harus dikemas. Kalau di beat itu gue bilang dikemas sebagai pupuk, kalau ini dikemas sebagai merchandise. Maksud gue pulang dari Afrika bawa tai gitu. Bawa kepingan tai gajah Afrika, maksud gue. Walaupun belum tentu bener ya, gue nggak tahu, tapi kan ceritanya yang menarik gitu untuk dibagikan. Bisa jadi tanah, gue juga nggak tahu. Coba ya, gue mau ngasih lihat ke lu bisa ngeliat teksturnya nggak? Coba ya, kelihatan nggak sih? Agak buram sih ya. Ya tapi gitulah pokoknya intinya. Terus hal yang lucu apa ya? Hal yang lucu ya waktu gue ke Shanghai apa Beijing gue makan bebek packing di packing. Beijing kan packing ya. Gue pernah makan bebek packing di packing, tapi lucunya bukan di situnya. Lucunya ketika gue sama Bari mesti ke toilet. Toiletnya ampun, jorok tapi lucu, gimana ya? Jadi tempat kencingnya terbuka kayak tempat cuci tangan gitu, cuman ya namanya istilahnya apa sih dalam bahasa Inggris, broth kalau nggak salah. Jadi cuman ya kayak got segede gini tempat lu kencing, terus depan lu tembok gitu, tapi tempat bokernya yang kocak. Jadi pas buka pintu aja udah ada boker di depan pintu.
Pas nengok ke dalam, itu adalah tempat jongkok, ada 6 apa ada 8, tapi nggak ada sekatnya, udah bareng-bareng aja boker. Kocak sekali kalau saya bayangkan ketika lagi ada satu rombongan boker bareng. Banyak sih, banyak. Semua tempat tuh punya kelucuannya sendiri-sendiri. Gue ingat salah satu lagi di Leipzig, gue pernah nih. Waktu itu kami mesti tour ke Leipzig. Bacanya Leipzig kalau gue nggak salah. Terus yang kami nggak tahu, hari ketika kami tiba adalah hari festival gotik internasional. Jadi kota Leipzig itu selalu menggelar setiap tahun festival gothic gitu. Jadi semua orang tuh harus berdandan gothic gitu. Terus kami mana datang hari itu doang lagi. Jadi kami cuma datang hari itu, naik kereta apa naik bis gue lupa. Terus malamnya kami manggung, besok subuhnya kami pergi lagi pindah kota ke Berlin kalau nggak salah. Pas di hari kami datang itu semuanya, lu bayangin deh orang-orang Jerman dandan gotik gitu, ada yang punya tanduk-tanduk, terus perempuan-perempuan pakai baju latex, terus ada sayap-sayap hitam, terus wah ngeri tapi keren, tapi ada yang seksi juga. Gue ngeliat ada satu cewek remaja gitu, dia pakai rok mini banget, terus pakai jala-jala, terus dia pakai tank top hitam, terus ininya celak hitam, lipstiknya hitam, rambutnya diginiin, terus dia bawa atribut gue lupa kayak tongkat apa iblis atau apa, tapi ditemenin ibunya biasa aja, ibu-ibu gitu, lucu banget. Ibunya nemenin anaknya ke festival. Bayangin deh, lu nggak pernah datang ke sebuah kota, tiba-tiba semua tampilannya kayak setan gitu, jadi lu apa ini? Wah gokil sih itu. Ada banyak, tapi itu beberapa yang terpikir sama gue ya. Oke, kita lanjut. Arfi Muhammad, kenangan bagus dan jelek tur di Semarang selain yang lu diceritain di Berisik. Di Berisik ya, di podcast Berisik tuh gue pernah bahas, tapi gue lupa tuh di Berisik gue ngebahas apa ya, tapi kayaknya soal anak-anak mondar-mandir. Tapi nggak ada sih sebenarnya, semuanya menyenangkan. Opener gue bagus-bagus, terus gue seneng manggung di situ, terus seperti yang gue pernah cerita juga di Jawab G Traveling Edition sebelumnya, Semarang tuh salah satu kota yang gue suka. Di Semarang tuh ada cemilan, gue nggak tahu masih ada atau nggak sampai sekarang, tapi ada cemilan namanya telur asin asap. Kayaknya bukan di Semarang banget, tapi agak ke pinggir. Itu ya, telur asin tapi enak banget untuk dicemilin. Lu kan mungkin jarang ya ngemil telur asin satu, telur asin bulat gitu. Lu cemilin karena kasinan kan. Coba makan telur asin asap deh. Enak banget itu. Gokil tuh. Respect. Next. Insan Faisal. Bang Pan, pernah nggak pas abang lagi tur ke satu daerah untuk stand up, ternyata tempat itu angker dan justru bikin materi yang sudah dipersiapkan hilang diingatan? Kalau angker sih nggak pernah. Tapi pernah mencemaskan, yaitu si Kothen di Jerman, Kothen. Cari aja di YouTube, gue ada tuh travel vlog pertama di dunia ke Kothen, judulnya itu kalau gue nggak salah. Jadi waktu gue umumin bahwa gue akan ke Kothen, orang-orang pada DM gue, terutama orang yang kuliahnya di Jerman. Bang, ngapain ke Kothen? Itu desa banget, itu nggak ada apa-apaan di situ. Gue bilang, lah orang gue diundang sama anak PPI Kothen untuk manggung, gimana lu? Hati-hati bang di situ, soalnya tempatnya bahaya untuk orang-orang Asia seperti kita, banyak yang rasis. Gue bilang, masa sih, maksud gue, masa pelajar Indonesia manggil gue ke kota yang berbahaya gitu kan. Terus gue buka YouTube, gue ketik Kothen gitu. Biasanya kan kalau ada kota, lu ketik nama kotanya di YouTube, muncul tuh destinasi-destinasi travel. Lu sebut Munchen, kasih tahu Munchen bagusnya apa. Lu sebut Stuttgart, Frankfurt, Berlin, semualah kota-kota. Jangan cuma Jerman deh. Tokyo, Kyoto, Osaka, apapun lah, keluar tuh destinasi travelnya. Gue ketik Kothen, Kothen, tek, gue enter, nggak ada video travel apapun, yang ada video demo dari kerusuhan. Semakin bingung saya, ini apa yang terjadi. Nah terus waktu kami mesti tur ke sana, kami sempat ngelewatin. Jadi opener gue Regen waktu itu, terus ada Bari, ada Ben, ada Pio. Itu kami sama Awe juga ikut waktu itu. Tapi kalau Awe bukan untuk kerja, dia mah jalan-jalan aja bareng sama kami. Terus kami sempat ngelewatin tuh stasiun Kothen. Jadi dari satu kota mau ke kota lain, kami sempat ngelewatin. Oh ini stasiun Kothen nih. Pas kita lewat, kotanya kayak kota mati gitu. Gedung-gedung kosong. Lu tau gak sih gedung-gedung yang jendelanya ditutup kayu gitu? Ini kayak kota zombie, nggak ada orangnya. Tuh stasiunnya sepi, nggak ada manusia satupun. Kita makin khawatir kan, di kota apaan sih gitu. Tapi ketika nyampe ke sana, emang kotanya sepi banget sih, sepi banget kotanya. Lihat aja di video gue. Tapi kotanya baik-baik aja, dan bahkan ada restoran enak banget di situ. Kami diajak ke sana.
makan siang, terus anak-anak Indonesia juga asik-asik di situ. Dan nggak ada masalah, gue sih nggak pernah set sampai ngeblank gitu karena tempatnya gimana banget sih, nggak pernah kayak gitu, untungnya. Oke, next, The Rahmat IDD, destinasi yang mesti banget didatengin kalau Australia. Kalau lu ngomongin kota, Melbourne. Tidak bosan-bosannya saya menganjurkan orang untuk pergi ke Melbourne. Kalau lu nyari kota yang enak untuk ditinggalin, Melbourne. Gue akuin Melbourne tuh nggak punya Disneyland, Melbourne nggak punya Universal Studios, Melbourne nggak punya Warner Brothers Studios. Di Australia tuh adanya di Gold Coast tuh. Ya nggak sih? Iya, di Gold Coast tuh, Warner Brothers Studio. Terus apa ya, nggak ada kayak satu jalan kayak kalau misalnya di Sydney tuh nama jalannya George Street atau Elizabeth. George Street kalau nggak salah, yang jalan panjang, terus gedung-gedung tinggi, terus ada tempat-tempat perbelanjaan merek-merek gitu, nggak ada di Melbourne. Tapi Melbourne itu bikin lu selalu kangen sama kota itu. Kotanya enak banget untuk dijelajahi jalan kaki, pakai tram, pakai bis, makanan enak banyak, kopi enak banyak banget, tempat nongkrong banyak, vibrant. Kota-kota luar negeri itu kadang-kadang ada yang bikin lu cemas, takut dicopet, takut dipalak gitu, kejahatan, ada. Di Sydney aja gue, pertama menurut gue ya, orang-orang Australia di sini tuh agak-agak apa ya, memandang orang Asia setengah mata. Gue memilih istilah yang tepat, walaupun nggak se ekstrim yang di, karena kalau Sydney itu menurut gue ya masalahnya itu lebih kepada masalah sosial, karena gue diceritain sama orang Indonesia yang kerja di sana, katanya banyak yang sebel sama orang Asia karena ngambilin pekerjaan-pekerjaan buruh orang Australia, dan sebenarnya yang ngelakuin itu tuh katanya buruh-buruh dari Cina, karena mereka buruh-buruh dari Cina tuh nggak punya patokan harga. Misalkan standar harganya di sini, buruh Cina tuh di sini, di sini deh, di bawah layar lu tuh nggak kelihatan di bawah sini. Jadi job-job pada hilang ke sana, buruh-buruh Australia pada kesel. Nah, orang Indonesia karena banyak yang mukanya kayak orang Chinese juga kena gitu. Terus gue inget gue pernah di salah satu bioskop di Sydney tuh, gue pengen masuk, terus gue nggak tahu aturannya. Jadi di Sydney itu lu ngasih tiket tuh di depan. Ketika udah masuk, terus lu bebas deh tuh mau kemana-mana. Kalau kita kan di depan pintu bioskopnya banget tuh tiket. Kalau ini di depan ada kayak talinya. Terus kan gue nggak tahu ya. Terus gue pikir terobos aja. Terus udah gitu ada ibu-ibu. Wait a minute, I will have to ask for your ticket first. Terus gue bilang, what are you doing? I speak English just fine. I mean, you could just explain it to me like a normal person. I mean, I'm not stupid, right? Terus dia, oh I'm sorry, mungkin dia kebiasaan sama orang-orang Asia yang nggak bisa bahasa Inggris kali ya, tapi ya dia menggeneralisasikan, cukup menggambarkan. Tapi Melbourne tuh nggak ada pengalaman seperti itu. Plus banyak orang Indonesianya, kalau misalnya lu bingung. Kadang-kadang lu celinga dibantu sama orang Indonesia gitu di situ. Banyak banget orang Indonesia di situ. Jadi ya Melbourne. Tapi kalau misalkan salah satu destinasi ya, maksudnya titik turis gitu, gue akan menganjurkan lu untuk kalau di Melbourne tuh sekitar berapa? 4 jam atau 5 jam keluar tuh ada Mount Buller. Lu kesana di bulan Juli Agustus deh. Itu ada wisata salju. Lu bisa nyewa kabin di situ, bermalam 1 malam atau 2 malam tergantung duit lu, tergantung budget. Habis itu bisa ski. Kalaupun nggak ski, enaknya di Mount Buller itu bisa ada main area untuk anak-anak. Jadi cuma merosot pakai tobogan kayak papan, terus lu merosot gitu. Seru sih, menyenangkan sekali. Terus destinasi apa lagi ya di Melbourne? Di Australia. Gue tuh cuman pernah di Australia, gue tuh cuman pernah ke Melbourne, Sydney, Gold Coast, sama Brisbane, sama Adelaide. Nah, Adelaide mungkin. Tapi kalau misalnya lu nyari keseruan, jangan ke Adelaide. Adelaide tuh kota sepi tapi indah sekali. Satu-satunya keramaian di situ aja di Rundle Mall namanya, ada satu area, udah keramaian cuma di situ doang, nggak ada tempat lain. Tapi kalau lu seneng yang damai, yang chill, yang relax, yang nyantai, sepi, nggak ada apa-apa, itu kota indah sekali, Adelaide. Ya, oke, kita geser lagi.
Lorenzo Stefano 1. Stadion mana yang paling berkesan atau pengen banget dikunjungi sama lu, Bang, selain Old Trafford? Yang paling berkesan? Berkesan semua. Gue pernah ke Stadion Ajax walaupun dari luar doang. Menurut gue keren. Terus gue pernah ke Stadion Anfield. Menurut gue juga keren. Malah rada terkejut. Karena ternyata kecil. Kalau lu inget Stadion Lebak Bulus Jakarta, pantarannya tuh kayak gitu. Stadion Lebak Bulus kan juga legendaris ya sebenarnya. Tapi itu sudah dibubarin sekarang. Anfield juga gitu. Jadi dia tuh bukan yang gede gitu kayak Allianz. Gue pernah ke Allianz terus kandang yang Munchen tuh gede banget dan impresif. Liverpool tuh Anfield tuh nggak kayak gitu, tapi keren, historis gitu. Banyak bata expose gitu. Pas lu lihat lu bisa ngerasain sejarah dari Anfield di situ. Terus gue pernah ke Wembley nggak ya? Gue lupa deh. Terus tadi gue bilang Allianz sudah pernah. Mana lagi ya gue? Aduh gue lupa. Tapi kalau yang pengen gue samperin, apa ya yang pengen gue samperin? Nggak ada sih. Mungkin ini Camp Nou mungkin ya, karena gue ada masanya seneng Barcelona, atau mungkin ke San Siro mungkin, tapi nggak terlalu sih. Gue malah lebih seneng, lebih pengen tuh ngerasain nonton United tapi Piala Eropa gitu, Champions League atau Europa League, sehingga gue bisa ke sebuah kota di Eropa ngerasain nonton Champions atau nonton Europa League tandang gitu. Itu salah satu cita-cita gue yang belum kesampaian di stadion manapun ya. Paris gue ke stadionnya nggak ya? Enggak. Di London gue ke stadionnya nggak ya? Selain Wembley, nggak ingat gue. Oke. Denny Mandas, Bang, pas jalan-jalan sama keluarga pakai travel agent atau sendiri? Saat world tour Musaki Bangsaku sampai pergi Wakson, apakah ada konsultan untuk arrange di luar negeri? Pertanyaan selanjutnya, daerah di Indonesia yang belum dikunjungi saat tour atau liburan di mana? Kalau keluarga, kalau jalan-jalan sendiri nggak pakai travel agent. Dulu gue sempat pakai bantuan travel consultant. Tapi lama-lama, karena gue nggak nyaman untuk beli tiket sendiri dan masih bingung. Lama-lama karena udah sering traveling, gue jadi ngelakuin sendiri, beli tiket sendiri, booking hotel sendiri, booking tiket untuk destinasi-destinasi liburan juga sendiri. Semuanya sendiri. Kalau Musaki Bangsaku, kalau tour nggak juga pakai travel agent untuk pembelian tiket sih. Tiket, hotel, segala macam untuk memudahkan aja. Terus daerah di Indonesia yang belum dikunjungi tur atau liburan. Terus terang hampir semua udah gue datengin. Yang bikin gue penasaran sedikit sekali. Hanya tersisa Wamena, Raja Ampat, Bengkulu, udah. Sisanya gue udah semua. Yang enggak pun nggak bikin penasaran. Itu dia. Oke. Lanjut lagi. Miguel Daniel Tel. Hal yang nggak disukai kalau kita traveling, jet lag. Gue busuk banget deh beneran ke jet lag tuh. Duh. Untuk yang nggak ngerti jet lag dan nggak ngerti masalahnya jet lag di mana. Di dalam tubuh lu tuh ada body clock gitu. Jadi badan lu, karena mungkin mata lu juga ya, mata lu ngelihat dan badan lu menyesuaikan. Badan lu tuh udah terbiasa dengan ritme lu. Badan lu tanpa ngelihat jam, badan lu tahu ini pagi, siang, sore, malam. Tanpa perlu ngelihat jam, badan lu bilang sendiri udah waktunya tidur. Karena udah ngikut kan. Nah, body clock-nya rusak karena lagi di luar negeri. Jadi misalnya lu lagi ada di Amerika Serikat. Badannya masih badan Indonesia. Badannya ngerasa udah jam 12 malam. Ngantuk nih. Tapi mata lu ngelihat dan otak lu sadar bahwa lu lagi di Amerika Serikat. Ini lagi jam 12 siang. Jadi badan lu letih gitu, lelah, ngantuk. Tapi nggak mungkin tidur lu. Ini justru jam beraktivitas. Jadi badan lu paksa untuk tetap melek. Lu paksa sampai jam 2 siang, padahal badan lu ngangkatnya jam 2 pagi, jam 4 sore, dipikir jam 4 pagi. Aduh, itu luar biasa. Lu hajar pakai kopi, nggak nolong. Aduh, itu sulit sekali. Nah, waktu itu gue pernah paling sulai, itu adalah
gue dari Jakarta pergi ke Melbourne, itu +3 tuh. Jadi kalau +3 masih nggak terlalu sih, tapi gue tuh udah menyesuaikan nih. Jadi kita udah di Melbourne atau Sydney nih, udah +3 nih badannya. Terus tiba-tiba kami pulang ke Indonesia cuma 1 hari, langsung terbang ke Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat tuh dari Jakarta ke Amerika Serikat, perbedaan waktunya itu 12 jam. Karena badan gue udah +3, jadi total 15 jam. Wah, itu caur banget. Dan orang beda-beda ya jet lag-nya seperti apa. Ada yang seminggu baru bisa menyesuaikan diri. Jadi bayangin, misalkan lu ke Amerika untuk seminggu. Selama seminggu nih, badan lu belum menyesuaikan diri. Ngantuk siang-siang, tengah malam seger, yang harusnya lu tidur untuk istirahat, besok pagi beraktivitas. Terus ketika seminggu badan lu menyesuaikan, udah pakai badan Amerika, body clock-nya udah body clock Amerika, lu pulang ke Indonesia. Di Indonesia, kebalik lagi. Jadi lu jam 12 malam harusnya tidur melek karena badan lu masih badan Amerika gitu. Nah itu tuh nggak enak banget. Nah bayangin musik kayak gitu, manggung. Gue sering nih cerita ini, Jerman itu bedanya 8 jam kalau gue nggak salah ya. 8-9 jam. Terus kami terbang, mendarat di Hanover, jet lag nih, malamnya manggung. Besoknya subuh pindah ke Leipzig, masih jet lag, malamnya manggung. Besok subuh pindah lagi ke Berlin, malamnya manggung. 3 malam berturut-turut manggung dalam kondisi badan masih jet lag. Itu hancur badannya. Gue coba cari fotonya, gue agak males untuk ngeditnya sih, tapi lu cari sendiri. Nanti gue posting di Instagram kalau gue nemu. Gue ada ketiduran di taman siang-siang. Jet lag itu. Anak-anak, ya gimana? Anak-anak sih udah nggak jet lag, gue masih jet lag. Nungguin gue tidur, terus gue bangun, sorry nungguin gue, ya udah nggak apa-apa, gitu. Jadi kayak gue emang, dan walaupun gue udah sering traveling, gue masih suka jet lag. Paling aneh, jet lagnya di Iceland ketika winter, karena matahari cuman ada 3 jam. Jadi udah mah perbedaan waktunya itu ekstrim dari Jakarta dengan Iceland, gue lupa berapa. Coba gue cek ya. Reykjavik. World Clock Reykjavik Iceland, oke. -7 di belakang. Jadi kalau sekarang misalnya sekarang jam 6 sore, berarti jam 12, jam 11 lah, jam 11 siang. Di belakang, tapi bukan cuman bedanya 6 jam itu. Masalahnya jam 11 siang masih gelap, jam 10 tuh masih gelap. Habis itu jam 12 sudah mulai terang, jam 1 terang, jam 2 terang, jam 3 sore, maghrib. Habis itu gelap lagi. Asli aneh banget rasanya. Lu bisa lihat pengalamannya di video YouTube gue juga tuh yang ngomongin soal 5 destinasi Iceland kalau gue nggak salah. Top 5 destinasi Iceland, cari aja sendiri. Itu aneh banget. Nah itulah masalah gue. Yang paling gue nggak suka dari traveling adalah jet lag, dan kalau gue travelingnya dalam konteks tour, artinya nggak sama keluarga, yang paling gue nggak sukain adalah ninggalin keluarga, ninggalin anak-anak gue, ninggalin Camilla. Sangat tidak suka. Gani, gimana reaksi orang lokal waktu lihat orang Indonesia atau Asia Tenggara? Soalnya sering kalau kita traveling kerasa banget perbedaan perlakuan daripada turis-turis dari barat. Daripada turis-turis dari barat. Oh iya, ya tadi gue sempat bilang masalahnya tuh masalah untuk di banyak tempat kan ekonomi lagi susah di banyak negara. Jadi ketika orang mau nyari kerja, nggak bisa karena kerja diambil sama buruh dari Cina, isu yang sempat ada juga di Indonesia. Tapi skalanya ini loh, ada yang bilang skalanya parah, ada yang bilang nggak segitunya, ada yang bilang nggak ada masalah sama sekali. Tapi intinya seperti itu sih, dan karena orang Indonesia tuh, orang bule tuh kadang-kadang ngeliat Asia tuh sama aja, itu kendalanya di situ. Tapi ya, di luar itu sih, ada beberapa negara yang, bukan beberapa negara sih, artinya gini, perilaku seperti itu nggak bisa dipukul rata. Ada juga orang dari negara tersebut yang menilai dari merit gitu, dari kemampuan. Kalau lu oke, ya udah oke aja gitu. Jadi ya selalu ada orang yang menilai kita buruk, selalu ada yang menilai baik, sama aja di mana-mana sama. Terus Sinyo Alexander, gue lupa udah jawab atau belum di video sebelumnya, tapi gue jawab aja. Kota kecil di Eropa favorit abang yang bukan kota turis tapi asik. Jawabannya adalah Aachen. Itu di Jerman, tapi udah mepet ke Belanda. Jadi kota Jerman tapi mirip kayak kota Belanda. Aachen tuh, kecil. Gue pernah ke situ waktu syuting apa ya? Rudy Habibie. Ya, gue syuting Rudy Habibie di Aachen. Pengen deh kesana lagi. Terus satu lagi, tapi disebutnya bukan destinasi turis ya. Gue pengen ngomong Edinburgh.
Edinburgh destinasi turis. Mungkin Glasgow tuh bukan destinasi turis tapi cakep juga tuh kotanya tuh. Gue pernah ke Glasgow, Scotland. Gan Januar, pengalaman paling nggak enakin selama di imigrasi apa? Di stop tanpa alasan yang jelas. Jadi gue pernah nih, kalau nggak salah di Amerika nih, jadi kami tur mesti ke LA tapi transit, gue lagi inget-inget nih, Chicago nggak ya? Gue lupa deh, apa San Francisco atau apa gitu. Terus kadang-kadang mereka tuh secara random suka nyetop orang kalau dianggap mencurigakan visanya. Amerika emang rada-rada wadaw deh. Terus padahal itu connecting flight, jadi kami harusnya mendarat terus cuman punya 2 jam. Abis itu nyambung ke flight yang lain. Abis itu udah antrian imigrasinya lama, ternyata gue ditahan. Gue tuh siapa yang ditahan? Kayaknya gue yang ditahan. Gue juga lupa. Nggak ada penjelasan. Gue cuma disuruh duduk nunggu. Anak-anak udah panik. Aduh gimana nih? Gue handphone nggak bisa gue keluarin kan di imigrasi kan. Jadi gue cuma ngasih tanda, udah jalan aja, jalan tinggalin gue bilang kayak gitu. Terus ketika udah mepet, gue lihat, waktunya nggak sempet nih, kayaknya nggak sempet. Tiba-tiba orangnya datang. Oke, you can go. Gue mau debat juga malas karena gue udah panik kan, udah buru-buru. Gue langsung keluar, lari gue. Tipis banget, hampir nggak dapet. Terus udah gitu, apalagi di imigrasi ya. Gue pernah pulang dari Istanbul, mau balik ke Indonesia, transitnya di Abu Dhabi. Manajer gue bawa titipan alkohol. Jadi temen gue nitip bir lokal di Istanbul. Jadi merek sana lah, merek yang pokoknya yang khas dari sana, karena dia ngoleksi. Dibeliin nih sama manajer gua, ditenteng sama manajer gua. Karena belinya di bandara, nggak sempat masuk koper kan, jadi ditenteng pakai tangan. Pas masuk Abu Dhabi, ditangkap. Ditangkap karena bawa alkohol mau masuk Abu Dhabi. Akhirnya alkoholnya dibuang, dimusnahkan. Sempat panik tuh gue tuh, tapi akhirnya kami bisa ngelanjut. Sama ada satu pengalaman, ini sebenarnya bukan nggak enak sih, lebih ke bete aja. Gue di mana ya, gue lupa nih. Gue lupa di mana. Tapi terus gue nanya, dia nanya sih orang imigrasinya, lu kesini ngapain? Oh, gue diundang pelajar Indonesia di sini untuk ngelawak. Oh, lu pelawak? Iya, ngelawak dong, gitu. Gue bilang nggak bisa, saya nggak bisa ngelawak dalam bahasa Inggris gitu. Terus ada sekali waktu gue pulang dari, gue lagi inget-inget nih, kayaknya Belanda deh, pulang dari Belanda. Kayaknya ada di YouTube ya, Bari. Pulang dari Belanda, suara gue hilang, gitu-gitu. Di imigrasi gue coba ngomong kan, terus suara gue kedengeran kayak gitu sama orang imigrasi nanya, what's wrong with you? I lost my voice. Terus dia bilang, too much party? No. Dianggap party animal guanya, kan gue bukan. Ya itulah. Terus Riz Firman, Bang, impian gue ke London, target saya 5 tahun ke depan udah bisa pergi ke sana. Tempat pertama yang saya ingin kunjungi adalah Stamford Bridge. Oh, pasti fans Arsenal nih. Nah, pertanyaan saya adalah, apa saran Bang Panji untuk saya selain nabung untuk pergi ke sana? Satu lagi, bagaimana cara kita bisa tahu jadwal stadium tour? Ntar udah sampai sana malah nggak bisa tur stadiumnya lagi. By the way, tolong sarannya untuk orang yang belum pernah pergi ke luar negeri ya. Oke. Riz Firman, saran selain nabung, siapin botol air mineral kosong ukuran 800 ml untuk cebok. Terus gua sih menyarankan lu untuk lu daftarin dulu tempat-tempat yang lu mau samperin, abis itu pilih hotel yang strategis ke semua titik tersebut. Karena orang kadang-kadang suka gitu tuh, dia mesen hotel baru menyadari bahwa lokasi dia ke tempat yang dia pengen samperin tuh jauh, dari transportasinya juga susah. Jadi lihat dulu, lalu cari yang jaraknya paling dekat. Dari mana? Dari Google Map. Dicari aja satu persatu, dari hotel ke ini, hotel ke ini, hotel ke ini, hotel ke ini. Oh, berarti emang bener di sini paling dekat gitu. Gue tuh lama di situnya. Terus untuk tahu jadwal stadion tour, gue nggak tahu setiap stadion beda-beda kebijakan atau enggak. Tapi kalau di Manchester United, selama lagi nggak ada pertandingan, berarti ada stadion tour. Harusnya sih di Stamford Bridge juga gitu ya. Harusnya secara kultur dan aturan nggak beda karena sama-sama Liga Inggris. Tapi
gue waktu itu terus terang diuntungkan karena ada orang Indonesia di sana yang bantuin gue dan ngasih tahu jadwal. Tapi gue usul lu cek website deh, harusnya sih ada. Terus apalagi ya sarannya spesifik untuk orang yang belum pernah pergi ke luar negeri. Kalau gue usul, gue nggak tahu lu berangkat berberapa. Kalau gue usul sih bawa mie instan untuk masak sendiri. Kalau lu pakai Airbnb kan lu bisa masak tuh. Atau lu bawa apa ya? Kalau tim gua tuh kalau tur itu kayak gue inget nih, kita selalu nanya ada dapur atau enggak di tempat kami nginep. Kalau nggak bawa tuh kami suka bawa kalau nggak mau belanja di Inggris ya, bawa roti, bawa selai, kayak gitu-gitu yang biasa kami makan untuk makan di sana. Sisanya apa ya? Itu doang. Next ya. Ada Firly yang nanya, kota di Indonesia yang Bang Panji rekomendasikan untuk bulan madu, Bandung. Iya, Bandung. Solo. Bandung, Solo. Lombok, bukan kota sih, pulau. Cocok. Education apa yang boleh kita lakukan di KBRI dan yang nggak boleh dilakukan di sana pas lagi traveling ke luar negeri? KBRI, kenapa lo nanya KBRI ya? KBRI mah intinya kan perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya udah kayak masuk kantor pemerintahan aja. Jangan pakai celana pendek, pakai sendal, jangan ngomong-ngomong ngaco. Ya gitu-gitu aja, santai. Rodrik, kira-kira apa yang diperlukan kalau pengen liburan ke luar negeri dan lebih baik ada teman atau sendiri? Ya tergantung. Kalau lu senangnya sendiri, sendiri aja. Ada yang senang pakai teman berdua, bisa juga. Ada yang lebih senang rame-rame, nggak apa-apa juga. Ini mah selera, Rodrik. Yang diperlukan duit sama botol air mineral kosong untuk cebok. Raffi NFL, kota dan negara mana yang pernah dikunjungin yang tradisional di mana teknologi minim ditemukan? Johannesburg, Afrika Selatan. Next. Udah nih kayaknya nih. Udah semuanya. Ya. Sudah semua saya jawabin. Sisanya yang nggak gue jawabin karena mirip dengan pertanyaan yang sudah pernah gue jawabin sebelumnya. Sekian dulu dari gue. Ini adalah bagian terakhir dari Jawab G edisi traveling. Semoga membantu. Dan kalau lu baru nonton di yang sekarang, jangan lupa untuk tonton juga yang edisi kedua dan edisi pertama. Edisi pertama paling panjang. Terima kasih banyak dan Goks.